Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan lagi saat ini. Saudaraku, saya percaya ketika dengan segenap hati kita ini datang menyembah Tuhan, Tuhan akan nyatakan hadirat-Nya. Kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami datang membawa penyembahan kami. Kami datang membawa pengagungan kami. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kau baik, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku ku
kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Oh Bapa, ku cinta Kau. Mari puji Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Oh, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Bapa. Kami menyembah. Oh, aku menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami menyembah Yesus. Segala pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala pujian. Oh Yesus, bagi-Mu pujian. Kami menyembah, kami meninggikan Allah yang hidup. Glory. Ini kami Bapa, ini kami Bapa, kami sujud menyembah, kami datang menyembah. Oh, terima pujian kami, ya pujian ini Tuhan.
hadirat-Mu. Kami rindukan hanya hadirat-Mu, Yesus. Kau yang mulia, Kau yang layak. Oh, semua kemuliaan, semua pujian, segala kemuliaan. Ini hati kami Tuhan, mari datang, kami datang, mari sembah Tuhan, berikan pengagungan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Oh, betapa kami mengagumimu, sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami pandang Engkau, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik,
sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, Kau baik, Bapa Kau teramat
setiamu, Yesus. Ini hidup kami, Yesus. Mari panggil nama Yesus. Berseru, berseru, panggil nama Yesus. Berseru memanggil namamu. Oh, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami tak bisa jalan sendiri. Ketika beban kami berat, kami tahu kami harus berseru kepada satu nama yang menolong kami, satu nama yang menolong kami. Oh, uluran tangan kasih Tuhan, uluran tangan kasih-Mu, kami berharap hanya padamu. Kami berharap hanya pada satu nama, nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ada hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus
selama ku hidup. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Worship Net malam hari ini. Saya akan mengambil satu sharing dari firman Tuhan dengan judul Respected atau menghormati. Jauh di lubuk hati kita, saudara, setiap kita ingin dihormati. Ini tentu semua orang, bukan? Namun saat ini, kebanyakan orang menempatkan nilai-nilai mereka pada hak-hak pribadi mereka. Mereka berharap semua orang itu menghormati mereka, tetapi sulit menghormati orang lain. Nah, ini zamannya sekarang nih. Terutama orang-orang tertentu yang menurut pandangan mereka tidak layak untuk mendapat rasa hormat mereka. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus di dalam Yohanes pasal 3 dan ayat 4 menghormati orang yang hina dan orang yang dipandang terhormat dan menginjili keduanya. Mari kita akan mulai. Yohanes pasal 3 dan 4 adalah dua contoh yang terbaik di mana Yesus berikan kepada orang yang melakukan penginjilan pribadi dengan mengutamakan nilai-nilai menghormati setiap orang. Penginjilan pertama, di pasal 3, Yesus berdialog dengan seorang pria tua yang anggun, bermoral tinggi, dihormati masyarakat. Yohanes pasal 3 ayat 1-2 mencatat adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau katakan adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Di pasal 3, Nikodemus mencari Yesus, tetapi karena takut kepada kawan-kawannya, maka dia menemui Yesus di malam hari. Dia merasa dirinya terhormat, dan dia takut kalau teman-temannya tahu bahwa dia menghampiri Yesus yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Dan pria yang dia terima di waktu malam itu juga seorang bukan muda lagi, melainkan seorang yang sudah lanjut usia, agar orang lain tidak mencurigai Yesus sebagai kaum homo, karena dia menerima orang laki-laki di tengah malam. Yohanes pasal 3 ayat 3, 5 dan 7 ditulis, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Yesus berbicara dengan lugas kepada seseorang yang dihormati masyarakat. Kata-katanya begitu terus terang, "Engkau perlu lahir baru oleh Roh Kudus." Nikodemus, yang namanya berarti kemenangan rakyat, cukup mengesankan hingga mampu memikat hati rakyatnya. Ia bukan hanya seorang suci atau orang penting atau orang sukses. Ia adalah ketiga-tiganya. Dia orang yang penting, orang dianggap suci, dan orang yang sukses. Yohanes pasal 3 ayat 1 memperkenalkannya sebagai seorang Farisi, seorang pria yang merupakan anggota majelis agama Yahudi.
Namun ketika ia bertanya kepada Yesus, ia mendapat jawaban yang dia malah tidak mengerti, saudara. Yang pertama, Nikodemus adalah seorang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok dalam populasi Yahudi yang telah menyerukan kepada orang-orang mereka untuk kembali menaati hukum Musa secara ketat sejak zaman Makabe. Para rabi mereka telah membangun tradisi lisan yang sangat banyak untuk ditafsirkan, memperluas dan melindungi hukum-hukum asli. Pada abad pertama Masehi kemungkinan ada sekitar 6.000 orang Farisi, saudara. Orang yang dianggap suci bagi masyarakat saat itu. Yang kedua, Nikodemus adalah anggota Dewan Penguasa Yahudi. Ini adalah istilah lain untuk Sanhedrin. Dewan beranggotakan 70 orang yang bertugas sebagai Mahkamah Agung Yahudi. Jumlah tersebut berasal dari 70 hakim yang ditunjuk Musa untuk membantu meringankan beban kepemimpinannya atas saran ayah mertuanya. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran 18 ya, ayat 17 sampai 23. Sebagian besar anggota Sanhedrin adalah orang-orang Saduki. Biasanya bangsawan yang bekerja sama dengan orang Romawi untuk mengawasi bait suci, saudara. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia, Yesus memanggilnya guru Israel, yang menunjukkan tingginya penghargaan yang diberikan orang-orang Yahudi kepadanya. Yesus sangat menghormati pada Nikodemus, tetapi Yesus juga tegas dan lugas mengajar Nikodemus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel." Jelas-jelas Yesus mengatakan pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah ini ya, Yesus dengan terang-terangan mengatakan kepada Nikodemus. Sebagai tokoh agama yang berwibawa, Nikodemus datang kepada Yesus untuk memeriksa dan menentukan di mana Yesus berdiri dalam peta teologis. Siapa kasih Yesus ini gitu ya? Apakah dia mengajarkan kebenaran? Apakah dia benar-benar seorang utusan dari Tuhan? Atau dari yang dibayangkannya? Hanya ilusi saja. Nikodemus telah berencana untuk membingkai percakapan dan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan. Namun sialnya, sejak kalimat pertama yang diucapkan Yesus telah menguasai alur pembicaraan dan memperkenalkan konsep-konsep yang membuat Nikodemus bingung. Inilah penginjilan pribadi Yesus kepada Nikodemus, seorang Farisi dan anggota Sanhedrin. Yesus menjelaskan bahwa terang sudah datang, tetapi manusia lebih suka kegelapan, sebab mereka itu jahat. Yohanes pasal 3 ayat 19. Dari tanya jawab ini, Nikodemus menemukan pemikiran surgawi, bukan duniawi. Rencana besar Allah mengutus anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Konsep penyelamatan dan penghakiman juga dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus. Meskipun di dalam Alkitab tidak ditulis, saya percaya Nikodemus setelah berjumpa dengan Yesus bukan lagi seorang Nikodemus sebelum bertemu dengan Yesus. Sudah terjadi perubahan karakter dari penginjilan pribadi ini. Injil keselamatan merubah paradigma seorang Nikodemus. Sebagai anggota Sanhedrin, tidak cukup terhormat jika tidak dilahirkan baru agar masuk kerajaan Allah. Bukti bahwa terjadi perubahan akibat penginjilan yang dilakukan semalam oleh Yesus
Nikodemus berani membela Yesus saat rekan-rekan Farisinya dan para imam hendak menangkap Yesus pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun. Nikodemus mengambil kesempatan itu untuk memberikan pembelaan yang masuk akal, saudara. Bahkan bipartisan terhadap Yesus. Nikodemus yang sebelumnya telah pergi kepada Yesus dan merupakan salah satu dari mereka bertanya di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 dan 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan diketahui terlebih dahulu apa yang telah diperbuatnya? Apakah kita sudah melahirkan Nikodemus yang percaya kepada Yesus dan lahir baru? Yohanes pasal 4 ayat 35b lebih dalam mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya ikut senang mendengar bahwa Komsel berkembang di GKI KUG ini adalah tempat pemuritan yang efektif untuk menumbuhkan iman, perubahan karakter, dan saling menguatkan setiap anggota Komsel tentunya. Untuk itu setiap anggota Komsel harus siap untuk menjadi penuai di ladang Tuhan. Penginjilan yang kedua, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7. Maka sampailah ia, Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Di pasal 4 ini, Yesus berdialog dengan seorang wanita yang tidak bermoral, yang berzina dan dijauhi masyarakat. Sangat berbeda jauh dengan kriteria dari Nikodemus. Di pasal 4 ini juga Yesus tetap berinisiatif mencari perempuan Samaria yang takut bertemu sesama wanita sampai-sampai ia rela menimba air di tengah hari. Sekalipun kedua peristiwa tersebut terjadi dalam situasi yang berbeda, yaitu penginjilan terhadap Nikodemus dan wanita Samaria ini, namun kita bisa melihat kebijaksanaan Yesus yang luar biasa. Dia tidak menemui perempuan di waktu malam, melainkan di waktu siang dan di tempat yang terbuka agar orang tidak merusak namanya dan menghancurkan pelayanannya. Nah, bagaimana Injil diberitakan oleh Yesus? Yang pertama, Yesus selalu mengutamakan budaya menghargai. Di dalam Yohanes 4 ayat 7 tertulis, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tetapi ketika dia berbicara dengan perempuan yang dihina orang, lihat, justru Tuhan Yesus sopan luar biasa. Berilah aku minum. Ia tidak mau melukai hatinya atau membuatnya malu. Karena ia tahu bahwa harga diri perempuan itu perlu dipulihkan, saudara. Maka ia tidak menyindir perempuan itu mengapa menimba air tidak di pagi hari seperti orang pada umumnya, tetapi menimba air pada siang hari bolong. Bahkan Yesus meminta minum kepadanya untuk membuat dia merasa bahwa dirinya berguna dan bisa memberi sumbangsih bagi orang lain. Bapak Ibu tentu pernah mendengar dan membaca bagaimana kriteria antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria dianggap sebagai bangsa yang terpinggirkan, tidak berharga di mata orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini,
Yesus menghormati wanita Samaria ini. Tetapi masalahnya seringkali setelah kita menghargai seseorang, ia bukan balik menghargai kita, tetapi menyakiti kita. Itulah yang perempuan lakukan waktu itu, Samaria waktu itu. Ia mengucapkan pernyataan yang sangat melukai. Sungguh tidak tahu malu. Bukankah orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang Samaria? Mengapa engkau pria minta minum kepada perempuan Samaria? Wah, ini orang Kudus bilang nyelekit gitu ya. Itulah respon orang yang terlalu sensitif, selalu membela diri. Tetapi Tuhan Yesus tidak merasa disakiti hatinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbalik menyerang. Karena kasih-Nya lebih melimpah daripada serangan orang itu. Ia berkata, jika engkau tahu anugerah Tuhan dan tahu siapa yang sedang berbicara denganmu, niscaya engkau sudah minta air kepadanya. Nabi yang tidak pernah ke Yerusalem adalah Elia. Kita tidak pernah membaca Elia tiap tahun ke Yerusalem. Bahkan ia mengadakan kebangunan rohani seluruh umat Allah tidak di Yerusalem, tetapi di Gunung Karmel. Di situ ia berseru, "Hai umat Israel, kembalilah kepadaku, jangan berpaling kepada Baal, tetapi kepada Yahweh." Dan setelah ia berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, nyatakanlah kepada umatmu bahwa engkau adalah Allah yang sejati, dan beritahu mereka bahwa aku adalah hamba-Mu. Lalu api turun dari surga membakar habis korban yang mereka sajikan. Bapak Ibu, iman orang Israel dibangunkan, dipulihkan, dan seluruh negara mengalami reformasi waktu itu. Doa Elia didengar Tuhan. Doa ini tidak dinaikkan di Yerusalem. Artinya adalah berdoa tidak di Yerusalem bukan masalah. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan mengadili, tetapi meluruskan. Sering kita terjebak dalam penginjilan, menyalahkan pendapat orang yang kita injili. Kita tidak menghormati orang itu. Bahkan kita sering mengadili malah kepada orang tersebut. Mari kita ikuti percakapan Yesus dan wanita Samaria ini lebih dalam. Kata perempuan itu, "Kami ini berdoa di gunung ini. Mengapa orang Yahudi begitu memaksa untuk orang harus berdoa di Yerusalem?" Perempuan yang berzina ini protes ya saudara. Ia memakai isu pertentangan agama untuk mengalihkan topik pembicaraan Tuhan Yesus. Ia ingin menghentikan upaya penginjilan yang Yesus sedang jalankan. Orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem, kami nyembahnya di gunung ini. Mana yang benar? Nah, ini pertanyaan yang menyerang Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus terjebak dan menjawab bahwa menyembah harus di Yerusalem, maka ia akan menuduh Tuhan Yesus kolot seperti orang Yahudi lainnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan boleh di mana saja, maka perempuan ini merasa menang. Sungguh tidak mudah menghadapi perempuan yang sangat pandai ini. Kita perlu memperhatikan jawaban Tuhan Yesus. Yesus menjawab, bukan di gunung ini, tetapi juga bukan di gunung itu. Yesus bukan tidak menyetujui adanya bukit doa. Maka kita perlu menangkap arti yang sesungguhnya. Seringkali kita terlalu mengkultuskan tempat. Seringkali kita merasa dibaptis di Sungai Yordan dianggap lebih manjur, ya. Padahal air Sungai Yordan yang sekarang bukan air Yordan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi mereka tidak menyadari hal ini. Itulah yang agama lakukan,
mengkultuskan tempat air, minyak, urapan, tempat berdoa, dan lain-lain. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus membongkar konsep agamawi seperti itu. Bukan di bukit ini, juga bukan di bukit itu. Bukan di sungai ini atau di sungai itu. Bukan di kota ini atau di kota itu. Jadi di sini pertama kali dalam sejarah, Tuhan Yesus sendiri mengemukakan konsep yang melampaui daerah dan materi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar di abad ke-5 hingga ke abad ke-6 Masehi, relik-relik seperti kayu yang diambil dari salib Tuhan Yesus, paku yang pernah dipakai untuk memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus, tulang Markus, dipuja-puja begitu rupa. Bahkan orang memandangnya sebagai benda-benda yang amat suci. Ini adalah sikap memperilahikan materi. Hingga sekarang di Vatikan tersimpan 7 buah paku yang konon diduga pernah dipakai untuk memaku Tuhan Yesus. Dan karena mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang bukan, maka semuanya disimpan agar tidak berdosa kepada Tuhan. Kita kembali, Yesus berkata, bukan di gunung ini dan juga bukan di gunung itu. Orang menyembah Tuhan bukan masalah menyembah di mana, melainkan adalah engkau menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Maka jangan kita coba-coba mengalihkan pikiran Yesus. Dia tidak akan terkecoh oleh manipulasi manusia. Kita juga harus belajar berpikir dengan benar, sehingga bisa membawa orang lain ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, menurut saya perempuan ini sangat lihai, pandai. Dia menggunakan isu agama untuk mengalihkan pikiran Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan jelas bahwa bukan di gunung ini dan bukan di gunung itu orang menyembah Allah. Itu artinya orang yang menyembah Allah harus datang dengan hati yang jujur, dengan digerakkan oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh emosi. Hal ini yang sering kita debatkan, bukan agama, melainkan firman kebenaran yang Allah wahyukan atau bukan. Yang ketiga, Tuhan Yesus di dalam menginjili dan menghormati, memenangkan dengan kasih. Semakin kita merenungkan, semakin kita kagum akan Yesus. Dia begitu mencintai orang yang paling hina, piawai dalam menyadarkan orang bahwa ia memerlukan Tuhan. Dia juga berpendirian kokoh, tidak dapat dikecoh, dan dia berani menegakkan prinsip Alkitab. Tidak mencampurkannya dengan unsur-unsur budaya. Ia berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak tahu. Kami menyembah apa yang kami tahu. Saatnya akan tiba, orang harus menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya. Dengan itu, Yesus menyatakan bahwa jangan mematerikan hal-hal yang rohani. Jangan persamakan dengan yang dicipta dengan pencipta. Sentuhan kasih Yesus ini telah membuat wanita Samaria yang lihai, yang pintar kehabisan akal. Perempuan itu menyadari bahwa perdebatan antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak akan pernah berakhir. Jadi dia berpikir tunggu sampai Mesias datang mengkonfirmasi, maka semua perdebatan akan berakhir. Dengan berdalih bahwa tunggu hingga Mesias datang, perempuan Samaria ini bermaksud menyudahi pembicaraan, saudara, sehingga tidak perlu diungkit lagi masa kehidupannya. Tetapi ia salah sangka. Yesus menjawab dengan tegas bahwa orang yang sedang berbicara denganmu ini adalah Mesias yang engkau tunggu. Inilah otoritas yang tertinggi. Bapak Ibu, setelah pernyataan final diucapkan, maka ini merupakan jawaban yang final. Mesias sudah di sini. Maka kini yang harus dilakukan adalah respon yang benar. Penginjilan berhenti, respon ditunggu.
mau taat atau menolak. Jadi pada akhir penginjilan kita harus tahu apakah orang itu memberikan respon iya atau tidak kepada Tuhan. Berikan jawaban kepada Tuhan. Yang keempat, Yesus mengajar untuk respon benar di dalam memenangkan jiwa. Perempuan Samaria ini kemudian lari ke seluruh penjuru kota. Seorang pelacur yang tadinya malu bertemu dengan wanita yang baik-baik, kini berseru ke seluruh penduduk kota. Dia lupa diri, saudara. Dia lupa kalau dia ini disingkirkan oleh masyarakat, bahkan wanita-wanita di Samaria. Mesias yang kita nanti-nantikan ada di kota kita. Dia menyatakan semua dosaku dengan lugas dan tidak malu-malu lagi. Banyak orang melakukan penginjilan, tetapi tidak membawa orang kepada respon akhir, yaitu Kristus, Sang Mesias. Begitu juga orang-orang yang datang ke KKR hanya ingin mendapatkan kesembuhan, bukan mendapatkan Yesus sebagai juru selamatnya. Saya berani mengatakan bahwa perempuan Samaria itu adalah orang yang begitu diselamatkan, langsung menjadi pengabar Injil yang sangat berhasil. Hari di mana dia tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi, di mana ia harus berespon kepada Tuhan, dia pun bertobat dan langsung mengabarkan Injil. Saya melihat bahwa selain dia, hanya Yunus dan Yohanes Pembaptis yang pernah mencapai hasil seperti itu. Perempuan Samaria ini berseru, lihatlah Mesias. Semua orang di kota itu keluar mau melihat Mesias. Perhatikanlah, saat engkau menginjil, engkau harus mengasihi orang yang engkau injili. Harus engkau hormati dia. Dan bawalah dia untuk berpaling dengan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh. Sekalipun orang yang engkau injili adalah orang yang dianggap remeh, yang hina, bahkan seorang anak kecil, engkau harus sadar bahwa mungkin suatu hari ia menjadi pelayan Tuhan yang sukses, yang mempengaruhi banyak orang kembali kepada Tuhan. Jika kamu sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kemudian jatuh lagi di dalam dosa, hal tersebut tidak membuat kamu kehilangan keselamatan. Sekali lagi saya katakan, jika kamu sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kemudian jatuh lagi di dalam dosa, hal tersebut tidak membuat kamu kehilangan keselamatan. Saat kita lahir baru, kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita diadopsi menjadi anak Tuhan. Jika kita mempunyai anak, kita pasti tahu bahwa anak kita akan melakukan beberapa kesalahan yang membuat kita berduka. Bahkan tidak jarang kenakalan dan kesalahan tersebut fatal. Namun apakah kita akan menendang anak kita ke jalan dan bilang bahwa dia bukan anak kita lagi? Jika orang tua di bumi tidak melakukan hal tersebut, saya percaya demikian juga dengan Bapa yang di surga. Tapi sama dengan sebuah keluarga, bukankah kamu juga dituntut untuk menjadi dewasa, mengerti mana yang baik dan buruk, dan menjaga martabat keluarga. Sama seperti yang kita melakukannya bukan untuk diberi makan oleh orang tua kita, tapi kita berusaha menjaga martabat keluarga dan tidak membuat malu orang tua kita, karena kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi mereka. Itulah yang Tuhan inginkan. Biarlah Dia, Yesus, ingin kita tidak berdosa lagi, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena takut masuk neraka dan tidak diberkati. Kita mau menunjukkan buah roh kita yang kita miliki, yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami belajar firman-Mu untuk menghormati orang lain, untuk mengasihi orang lain, seperti yang telah Yesus lakukan di dalam penginjilan kepada Nikodemus dan wanita Samaria. Biarlah kami tidak memandang hina kepada siapapun ya Tuhan. Kami harus mengasihi dan menghormatinya, sehingga dia pun dapat dimenangkan, dan dia menjadi penginjil-penginjil berikutnya untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Karena ladang telah menguning, tapi tuainya sangat sedikit. Penuainya sangat sedikit. Oleh sebab itu Tuhan, lakukan pada jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, untuk menyadari bahwa Tuhan telah mempersiapkan kami semua untuk menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.